Teman-teman semuanya, kini hadir untuk Anda. Berjumpa dengan saya kembali, saya Evan Jaya. Untuk kamu, hasil ramalan orang berzodiak Aquarius ya. Ini adalah hasil ramalan terakhir dalam 12 zodiak. Nah, kita akan melihat hasil ramalan itu yang bagaimana akan kalian sikapi dengan kehidupan yang akan kamu jalankan selama 1 bulan Agustus ya, selama 1 bulan, selama di bulan Agustus ya. Nah, jadi kamu bisa meresapi, melihat dengan baik apa yang harus kamu capai dengan baik dan apa yang harus kamu berikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus ke depannya dengan positif dan lebih terjamin dalam ke masa depan. Oke teman-teman, untuk kamu zodiak Aquarius, kamu bisa lebih relaksasi dalam menanggapi sebuah harapan apa yang akan kamu sikapi dengan baik ya. Jalankanlah dan sikapi dengan penuh kebijaksanaan. Kita akan memulai dengan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius, ini dihadapi dengan Seven of Swords ya, Two of Swords ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah sebuah kesulitan memang bakal akan terjadi di bulan Agustus ya. Hal yang paling kamu hindari justru malah akan terjadi ya. Menghindari dalam sebuah masalah memang bukanlah sesuatu sikap yang bijaksana ya. Tetapi di sini yang saya lihat, jika kamu bisa melakukan yang terbaik, maka segala sesuatu target yang rencananya akan kamu tujuankan bisa memiliki sebuah kejelasan dan itu pasti akan dilakukan ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini ada 3 pedang ya, dijadikan beban menusuk ke dalam bahu dan pundak kamu. Ini sebenarnya kesulitan dalam hidup kamu. Tetapi kalau misalnya kamu bisa melihat sesuatu yang kamu pikul, kamu bisa melihat dalam segala sesuatu pandangan, nilai perspektif yang cukup tinggi, maka kamu bisa menyelesaikan sebuah bentuk masalah dengan akal sehat kamu. Menghindari dalam sebuah masalah memang bukanlah sesuatu hal yang mustahil ya. Menghindari sebuah masalah memang harus kamu hadapi. Tapi jika memang ada sesuatu yang memang tidak bisa kamu lakukan dengan baik, maka segala sesuatunya itu akan terjadi dengan sebuah sikap yang tidak baik ya. Lakukanlah dan hadapilah dengan sikap yang bijaksana. Nah, yang salah di sini dengan kartu seperti ini ada Two of Swords. Ini ada sebuah bentuk perlawanan yang namanya di sini adalah sebuah bentuk arah hidup kamu ya, yang mau dibawa kemana ya, dan terus juga perjuangan yang sedang kamu lakukan demi menghadapi tantangan, hambatan dan rintangan. Jadi di sini yang saya lihat ada orang yang sedang berlaga pedang. Ini seharusnya adalah perjuangan yang sedang kamu lakukan. Jadi ada sesuatu yang memang kamu mendapatkan sebuah keuntungan dan tidak ada sesuatu yang memang bisa kamu capaikan dengan secepat mungkin. Tetapi jika kamu punya niat hati yang jelas, niat hati yang baik, maka segala sesuatu target pasti akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Coba di sini kita akan melihat bentuk masa depan kamu seperti apa. Masa depan kamu di sini dipengaruhi oleh batu jade ya, mengenai tentang sebuah kelimpahan, keberuntungan yang kamu capai ya. Di sini yang saya ada, kamu di bulan Agustus untuk zodiak Aquarius, kamu bisa menarik segala kebaikan, keberuntungan dan segala bentuk hubungan persahabatan ya. Jadi yang saya di sini, bentuk hidupkan kamu di sini yang saya rasakan ada sebuah sisi yang baik dalam menarik kasih sayang, perhatian dan uang ya. Jadi kamu bisa menarik uang ataupun meningkatkan keuangan kamu seperti apa. Jadi kamu bisa lebih banyak fokus terhadap hal-hal yang positif dan bisa lebih banyak memvisualisasikan hidup kamu. Beberapa perubahan besar akan datang kepada kamu, tapi kamu jangan takut ya, karena itu adalah sebuah perubahan yang positif. Nah, jadi masa depan kamu mendapat sebuah sisi energi yang baik ya. Karena saja kamu tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Kamu meresapi dan kamu nilai. Karena segala bentuk perubahan yang besar itu pasti akan mendatangkan sebuah sikap energi yang positif ya. Tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapinya. Bentuk kehidupan di masa depan ya, dengan hasil yang kamu capai lebih maksimal, ini dipengaruhi tentang yang namanya sebuah fondasi perlindungan kamu yang kokoh ya di sini ya.
Kamu merasa bahwa kamu dicintai, kamu dilindungi dengan berbagai usaha kamu dalam pekerjaan, usaha rencana kamu dalam tujuan apa yang kamu lakukan secara maksimal ya. Di sini kamu bisa lebih banyak membentuk dan mengenali diri kamu yang sejati ya. Nah, kamu bisa mulai dari sekarang mengambil waktu untuk menjernihkan pemikiran jiwa kamu seperti apa, dan mungkin kamu bisa memiliki sebuah bentuk kesehatan yang mental dalam sebuah hubungan yang cukup baik dan hubungan yang cukup kuat ya. Mundur adalah memang setelah periode kerja kamu yang keras. Ekstrim adalah sebuah positif ya. Nah, jadi kehidupan kamu di sini yang saya rasakan adalah bentuk penilaian untuk hubungan di bulan Agustus. Zodiak Aquarius itu lebih banyak mendatangkan sebuah energi yang positif ya. Energi cahaya yang bisa kamu capai dengan penuh maksimal yang bisa kamu rasakan ya. Terus yang kedua, di sini dipengaruhi oleh namanya plans, bentuk kesuburan, pertumbuhan ya, perkembangan dalam hidup kamu. Yang saya di sini adalah dari bentuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar bisa mulai bertumbuh dan berkembang ya. Tergantung kamu bagaimana kamu menyikapi dan memulai sesuatunya dari hidup awal yang baru. Nah, jadi kata kekuatan, kata kunci dalam hidup kamu di sini yang harus kamu lakukan adalah ketika tanaman ini sedang diuji coba sebagai bentuk pengobatan ataupun sebagai bentuk lahan pertanian ya. Mungkin di sini adalah sebagai bentuk hubungan depresi dan gangguan psikologis ya. Jadi untuk meningkatkan sebuah kreativitas dan bentuk pemecahan masalah. Nah, jadi ibaratnya plans adalah sebuah bentuk pertumbuhan dan perkembangan hidup kamu. Seperti apa yang harus kamu jalankan dan seperti apa yang harus kamu resapi, itulah yang sebenarnya bisa kamu sikapi dengan sisi yang positif. Jika kamu bisa lebih banyak bertumbuh dan menilai segala sesuatu yang dengan baik, maka tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu itu jadi susah untuk menggapai sebuah harapan ya. Nah, jadi ini sebuah hasil yang akan kamu capai di sini sebenarnya sangat bagus sekali. Pelindungan yang kokoh dan sebuah bentuk pertumbuhan, perkembangan dalam hidup kamu bagaimana yang kamu jalankan nantinya. Begitu juga kehidupan kamu yang harus kamu jalankan, yang kamu sikapi sebenarnya mendapatkan sebuah energi yang positif ya. Nah, situasi kondisi yang bagaimana yang harus kamu mulai dalam membutuhkan sebuah impian ini dipengaruhi oleh yang namanya zodiak Pisces, dan siklus kehidupan kamu dipengaruhi oleh zodiak Cancer. Yang namanya di sini ini mengenai tentang fourth quarter moon in Pisces ya. However your feelings. Ini mengenai tentang bagaimana harus kamu sikapi dengan baik dalam menghadapi sebuah rintangan. Rintangan yang muncul itu akan dijadikan sebagai batu loncatan ke tempat yang kamu tuju gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat untuk kamu orang yang berzodiak Pisces, seharusnya di sini adalah lebih banyak menghargai perasaan kamu seperti apa. Yang harus kamu sikapi, yang harus kamu telusuri di dalam sepanjang kehidupan kamu. Jadi kalau yang saya lihat untuk fourth quarter moon in Pisces, ini adalah bulan pertama ya. Bulan yang dari mana di sini adalah daripada kamu lebih banyak bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, maka kekhawatiran itu akan menjadikan sebuah bentuk masalah dan kamu bisa menghadapinya, tetapi kamu harus bisa lebih banyak menghindari terlalu berlarut ya mengenai perasaan kamu, sehingga lebih banyak terlibat dalam sebuah situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Jika kamu bisa menyangkal mengenai perasaan, intuisi kata hati batin kamu seperti apa, kamu tidak akan pergi kemanapun dengan cepat untuk memanifestasi kehidupan kamu seperti apa. Jadi lihatlah bentuk gambaran besarnya seperti apa ya. Gunakanlah intuisi kata hati batin kamu. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak memastikan bahwa kamu itu tidak mengabaikan sebuah emosi kamu ya. Wujudkanlah bentuk pola pemikiran kamu daripada kamu merasakan sesuatu perasaan yang menggebu-gebu ataupun suatu sebuah perasaan yang tidak baik ya. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat adalah sebuah perwujudan bahwa kamu itu jangan terlalu acuh tak acuh dapat meremehkan sebuah emosi kamu. Disarankan bahwa kamu harus lebih banyak berkreasi dengan emosi kamu saat ini. Ibaratnya emosi kamu harus bisa lebih stabil dari sebelumnya dan ciptakanlah ruang untuk emosi dalam segi energi positif dan kejernihan ya.
Jiwa kamu di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang terbebani, hanya saja dalam diri kamu sendirilah bagaimana kamu menyikapi. Segala sesuatunya harapan memang ada sesuatu yang bisa kamu rasakan, tetapi belum tentu itu dijadikan sebuah momok ataupun dalam kehidupan kamu dalam mewujudkan apapun, ya. Jadi kamu kedua di sini pengaruhnya adalah for quarter moon in Cancer, ya, full trust and insecurity. Yang namanya di sini adalah terdorong dengan rasa aman gitu ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa keraguan diri kamu dalam kemungkinan kamu bisa memulai sesuatunya dengan perasaan yang kuat. Ya, bisa keluar cepat dengan ide-ide gagasan kamu. Penuh dengan keberanian ya. Karena yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak membiarkan rasa ketakutan dan keraguan kamu dalam mengaburkan visi kamu ataupun dalam tindak tanduk kamu dalam sebuah usaha visi kamu seperti apa gitu ya. Nah, jadi masalah seperti ini yang harus kamu tangani adalah berpikir tidak cukup baik. Anda sedang menunggu sesuatu yang tidak beres, ya. Jadi ini bukanlah cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Sebaliknya, bersikaplah lebih baik dengan diri kamu sendiri ataupun orang lain. Karena kenapa? Tujuankanlah harus lebih banyak pelan-pelan tapi pasti. Berilah waktu untuk kamu bisa lebih banyak percaya diri. Ya. Nah, jadi dalam diri kamu di sini adalah wujudkanlah bentuk pola berpikir kamu, janganlah takut, janganlah diliputi sebuah keraguan-raguan, karena segala sesuatunya kamu harus bisa lebih banyak menyadari secara seutuhnya. Percayalah dan peliharalah diri kamu sendiri untuk mencapai sebuah rencana tujuan kamu seperti apa dalam kehidupan kamu. Nah, itulah yang saya lihat dan saya rasakan. Bagaimana akan kamu sikapi dengan petunjuk kehidupan kamu. Jadi, hidup kamu di sini adalah dipengaruhi oleh zodiak Pisces dan zodiak Cancer. Segala sesuatunya pasti membutuhkan sebuah keyakinan, tetapi semua tergantung dalam bentuk penilaian kamu, bagaimana kamu menyikapi, ya. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu sikapi dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat versi terbaik buat kamu untuk mewujudkan segala sesuatunya dengan bentuk wawasan dan ide gagasan yang baik itu seperti apa yang harus kamu sikapi. Kita akan melihat dengan satu kartu ya. Ini mengenai tentang yang namanya you are unique gitu ya. Kamu adalah seorang kepribadian yang cukup unik, kepribadian yang cukup baik, dan mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa sama seperti kamu gitu ya. Jadi untuk kamu zodiak Aquarius di sini, jadilah diri kamu sendiri dan kepribadian seperti apa itulah yang kamu sikapi dan kamu kembangkan gitu ya. Nah, jadi di sini yang salah adalah kamu jangan terlalu banyak menyalin ataupun mengcopy kehidupan orang lain dengan kehidupan kamu. Karena setiap kehidupan orang tuh pasti banyak yang perbedaan, banyak sesuatu yang tidak sama. Jadi kamu lakukanlah semampu kamu dengan sebaik-baiknya. Karena setiap manusia, setiap kehidupan tidak ada sesuatu hal yang sama dengan mengikuti arus air. Karena segala sesuatunya bentuk pemikiran pun juga akan banyak terdapat sebuah perbedaan pendapat. Bentuk pemikiran, bentuk kejernihan hidup kamu seperti apa yang kamu sikapi. Karena yang salah di sini adalah beranilah dan jelajahilah kehidupan kamu sesuai dengan tujuan dan harapan kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan di sini adalah jika kamu bisa menolak untuk lebih banyak menyelesaikan diri kamu, ciptakanlah hal yang baru dalam melakukan segala sesuatunya. Ikutilah jalan kamu sendiri dan tetapkanlah tujuan kamu seperti apa. Ya, jadi di sini biarkanlah orang lain tahu bahwa kamu bisa menciptakan sebuah keajaiban dalam hidup kamu. Sebarkanlah kegembiraan dan keunikan adalah bentuk imajinasi kamu sendiri, bentuk pengalaman kamu dan bentuk perasaan kamu dengan kesadaran tinggi secara menyeluruh ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, jangan membiarkan orang lain mengurangi visi kamu untuk masa depan kamu. Semakin kamu banyak bisa melewati sebuah tantangan, kamu bisa merasa lebih kuat. Ketika kamu bisa mengenali kapasitas dan keterbatasan kamu akan bisa lebih siap untuk bisa memanfaatkan setiap momen dalam hidup kamu dengan sebaik-baiknya.
gitu ya. Jadi kamu di sini untuk berani menjalani sebuah kehidupan kamu lebih kreatif dan unik. Paling penting adalah jujur pada diri kamu sendiri. Nah, itulah yang paling penting, dan bentuk loyalitas, pertemanan, hubungan kamu seperti apa yang harus kamu sikapi, dan jadilah yang terbaik di dalam kehidupan kamu antara lingkungan sekitar kamu dan hubungan yang bagaimana semestinya ya. Nah, jadi itu teman-teman, kamu udah cukup tahu, udah cukup dimengerti apa saja yang harus kamu lakukan sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus dan otomatis untuk mendapatkan sebuah energi yang baik. Nah, itu adalah bentuk kewajaran karena kamu di bulan Agustus ini kamu bisa menciptakan sebuah kehidupan dengan rencana tujuan yang hebat, tujuan yang mungkin lebih unik dan lebih berbeda dari biasanya. Jadi kamu bisa memberikan sebuah energi yang positif jika kamu benar-benar bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik ya. Oke teman-teman, untuk kamu orang zodiak Aquarius sudah selesai mengenai siklus kehidupan, kita akan beralih ke asmara percintaan. Untuk kamu orang berzodiak Aquarius, ada apa dengan kisah cinta kamu? Ini ada inner child, dan yang kedua adalah go outside. Nah, di sini inner child ini mengenai tentang sebuah emosi, ya. Kamu harus bisa merangkul emosi kamu, perasaan kamu terhadap si dia, gitu ya. Jadi buatlah senyuman diri kamu terhadap situasi kondisi yang kamu hadapi, yang kamu rasakan dengan si dia, si pasangan kamu. Terus yang kedua, di sini mengenai tentang go outside, ya. Sebuah bentuk petualang, ya. Kamu harus bisa merasakan keindahan, kedamaian, dan adaptasi hubungan seperti apa yang kamu inginkan. Nah, karena segala sesuatunya pasti akan mendapatkan sebuah sikap energi yang positif dan baik jika memang bisa mendapatkan sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat apa saja hubungan kamu untuk kamu bina supaya lebih bagus ke depannya. Nah, pertama di sini yang harus kamu bina ini mengenai tentang amplifying abundance, ya. Terus yang kedua, welcoming surrender. Nah, kita akan menjelaskan apa saja yang harus kamu bina supaya hidup kamu dan berpasangan bisa lebih bagus. Pertama di sini adalah amplifying abundance, ya. Yang salah di sini sebuah keberkahan menarik sebuah kelimpahan dalam hubungan, ya. Di sini yang salah adalah keutamaan kamu untuk bisa lebih banyak menerima banyak perbedaan, menerima banyak kesamaan, ataupun saling memberikan sebuah energi yang cukup baik. Energi yang seperti apa yang harus kamu sikapi, energi yang harus kamu jalankan dengan penuh kebijaksanaan, ya. Nah, pertama di sini adalah ungkapkanlah rasa keyakinan kamu dengan kekurangan dan kelebihan kamu terhadap si pasangan kamu. Dan kedua, atasilah rasa takut, rasa fobia yang cukup berlebihan. Rasa takut mungkin takut kehilangan, ataupun takut putus asa, ataupun takut dia marah, ataupun lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga, tingkatkanlah rasa kepercayaan diri kamu bersama dengan dia. Tingkatkanlah rasa komitmen hubungan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Karena di sini yang saya lihat, sesuatu yang bisa kamu dapatkan, bisa kamu capai hanya bisa dengan cara membalancekan kehidupan. Ya, keseimbangan yin dan yang antara kamu dengan si pasangan itulah yang terbaik, dan itulah yang harus dijadikan nomor satu dalam menggapai kehidupan yang cukup baik ke depannya, ya. Terus yang kedua, di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang welcoming surrender. Karena kenapa di sini yang saya lihat adalah sebenarnya tidak ada sebuah masalah, ya, yang sebenarnya dibuat lebih banyak terbebani, ya. Hidup kamu di sini, kamu harus bisa lebih banyak menghilangkan bentuk penolakan. Penolakan seperti apa? Perbedaan pendapat, mungkin dalam segi komitmen, mungkin dalam segi pemikiran, mungkin dalam segi hasrat, ya, sehingga mungkin banyak penolakan dan mungkin kurang banyak ataupun tidak sesuai dengan keinginan. Terus yang kedua, atasilah bentuk kemarahan, amarah, posesif, agresif, ya, sensitif, mungkin kurang peka, ya. Jadi mungkin lebih banyak amarah dan mungkin kurang balance dalam hubungan. Terus yang ketiga, redakanlah pikiran yang terlalu banyak berpikir, ya. Redakanlah sesuatu pemikiran yang mungkin akan dibawa dalam sebuah komitmen, hubungan yang nantinya akan dibawa dalam sebuah energi yang positif. Nah, itulah yang harus kamu bina
dalam hubungan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Sikapilah dan berikanlah ada sesuatu yang mungkin cukup memberikan sebuah energi yang positif ya. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius. Dalam siklus kehidupan, mungkin juga dalam apa yang kamu capaikan, sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus dalam membentuk hubungan. Apalagi kehidupan kamu yang kamu jalankan di bulan Agustus ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Untuk teman-teman bisa mengikuti live streaming YouTube jika ingin bergabung, ingin join, bisa dicatat nomor WA saya ya. Nah, di sini ada bentuk ketentuan dari video awal sama kehidupan video yang terakhir ya. Anda bisa mengikuti live streaming YouTube dalam beberapa hari ke depan dan nanti akan dikasih kabar untuk daftar nama hadir yang terdaftar saja ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Karena di sini ada bentuk request untuk meminta paket promo harga yang lebih murah ya. Nah, jadi yang paling pentingnya ada 5 pilihan untuk pencerahan aura. Jadi mungkin ada paket promo lebih murah dan mungkin inilah yang akan diberikan kepada kamu dengan edisi 1 bulan ke depan di bulan Agustus. Jadi apapun yang kamu berikan, kamu bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik dan penuh lancar ya. Catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Doa saya buat Anda supaya kalian tuh bisa lancar, sukses, dan bisa menggapai cita-cita, harapan, keinginan, dan tujuan kamu ya di bulan Agustus. Doa saya menyertai dan memberkati kalian semua yang mendengarkan video ramalan saya ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hal yang terbaik, hal yang baik, dan kamu selalu diberkati oleh Tuhanmu sesuai dengan ajaran agama kamu masing-masing. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.